Oke, sekarang kita sedang melihat tampilan dari telur atau gonad ikan lele. Sampel pertama, ikan betina lele. Yang pada video sebelumnya sudah kita amati, kita ukur dan lain sebagainya. Ini kita sekarang sedang melihat dia dengan menggunakan mikroskop digital, ya. Ini bisa kita lihat diameter dan kita ukur diameter telurnya. Ini telur bagian tengah, bagian tengah, telur bagian tengah. Ini kita bisa lihat cangkang telurnya, lumayan ya kelihatannya. Nanti kita lihat juga di bawah mikroskop eh, binokuler biasa. Ini bagian tengahnya. Ntar kita bagian tengah. Ini embrionya, ya. Ini embrionya. Terus ini cangkangnya, ya. Cangkang telurnya juga lumayan kelihatan. Inilah yang nanti akan berkembang menjadi ikan, bukan embrio sih ini ya. Ini telurnya. Ini cangkangnya, ini telurnya. Ini kelihatan agak samar intinya di tengah, ada yang warna merah. Di sini juga ada kelihatan agak samar di tengah sini ada intinya warna merah. Ini belum dikasih sera. Nanti yang kita kasih sera ditetesin, kita akan tahu apakah inti ini hanya perspektif di tengah atau dia benar-benar di tengah. Kalau dia melebur, berarti dia ada di samping. Melebur itu pecah. Jadi buram, jadi kusam, jadi nggak kayak gini. Spotnya bukan kayak gini, jadi melebar kita. Oke, di sini kita bisa lihat ada beberapa ukuran. Saya akan geser, ya. Di sini kita lihat beberapa ukuran. Ada yang pecah juga. Nah ini, ya, ada yang kecil, ada yang besar. Nanti akan kita ukur. Nanti ini akan kita ukur beberapa sampel. Kita ukur dulu yang besar. Kita ukur dulu yang agak besar, agak lonjong ya. Coba kalau kita ukur dengan yang lonjong ini. Agak sedikit sulit. Kita pakai yang ini aja. Oke, kurang lebih sebesar ini. Apa agak lonjong. Jari-jarinya 0,24 mm. Luasnya 1,48 mm. Luasnya mah ini ya, persegi 0,17 mm persegi. Ini kelilingnya itu 1,48 diameternya. Ini kelilingnya ini, bentar, nanti saya takut nggak kelihatan. Oke, saya kecilin dikit ya, sebentar, sorry ya. Ini diameternya ini diameter ini, jari-jarinya ini, luasannya ini, volume ini luasan. Aduh, astagfirullah. Ini jari-jari dari sini ke sini, ya. Ini keliling. Ini luasnya. Ini kurang lebih sampel yang agak besar telurnya. Bukan sampel yang agak besar, sampel 1. Sekarang kita akan cari yang lain. Oke. Kita ke mana ya? Kita ke yang ini. Agak dempet. Ini agak dempet. Bentar. Kita ke yang ini. Ini kita ukur juga kira-kira berapa.
Nah, kurang lebih segini. Untuk yang agak kecil. Oke. Sekarang kita pindah. Yang ini nih, yang agak besar nih. Sebenarnya bisa sih pakai yang ini itu, cuman agak agak susah saya ini ya. Agak susah. Kita pakai yang bulat aja ya. Dan ini yang dia agak besar. Nah, ya. Kita cari yang kecil. Adakah di bagian tengah ini yang kecil? Oh, ini lebih kecil. Kita cari yang kecil. Oh, ini lebih besar. Tuh kelihatan. Ini kelihatan intinya kelihatan agak lebih jelas ya. Yang ini tuh. Ya, kelihatan lebih jelas intinya. Kita cari yang agak kecil. Untuk di sini teman-teman kan sudah melihat secara visual ya. Ukuran telurnya. Nah, ini untuk ukurannya. Telurnya seperti apa? Nah, sekarang ini untuk ukurannya. Udah ngelihat maksudnya, oh ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar berarti segini, yang kecil berarti segini. Ini yang kecil. Segini ukurannya. Untuk yang kecil. Oke. Di bagian tengah. Ini yang paling kecil. Oke, coba kita cari lagi ya untuk meyakinkan. Nah, ini ada yang lebih kecil lagi. Ini ukurannya. Kita coba pindah lagi ke bagian lain. Kita cari. Nah, ini ada yang besar dan ada yang kecil. Yang besar banget dan yang kecil banget. Oke, kurang lebih ini ukurannya. Dan untuk yang besar kurang lebih ini ukurannya. Ya, sekarang kita ganti sampel. Yang lain juga sama sih bagiannya. Ini bagian atas bukan bagiannya ukurannya. Nanti yang beda itu paling di jumlah yang besar sama yang kecilnya. Yang beda. Bedanya juga dikit. Normalnya seperti itu. Ini yang bagian paling atas. Lihat ya kalau kita perhatikan. Ini intinya terlihat lebih jelas. Ya. Intinya terlihat lebih jelas. Terus diameternya juga sepertinya agak lebih besar sedikit. Dan 26, sekitar 26. Dan jumlahnya menurut saya yang besarnya itu lebih banyak daripada yang kecil pada bagian atas. Pada bagian atas. Coba kita ke yang lain. Kan teman-teman sudah lihat ya, sudah screenshot juga. Nah, ini yang agak kecilnya. Jadi nanti bisa dihitung yang besarnya berapa, yang kecilnya berapa. Silakan catat di dalam logbook. Itu bisa menjadi data dalam mengambil analisis selain dari perhitungan yang dilakukan pada Excel. Ini untuk yang agak kecilnya, yang bagian atas, donat bagian atas, kita akan pindah ke tempat lain. Nah, ini. Nah, ini banyak yang kecil-kecil nih.
Nah, kurang lebih. Ini adalah ukuran terkecil. Teman-teman sudah melihat, saya ulang lagi, teman-teman sudah melihat dan men-screenshot juga menghitung yang besar dan yang kecil berapa. Jadi kira-kira tahu eh, untuk besar ukurannya tadi, untuk kecil ukurannya yang tadi. Saya rasa di sini lebih banyak ukuran yang besar daripada yang kecil. Lebih banyak ukuran yang besar. Nanti saya ulang sekali lagi, akan kita lihat di bawah mikroskop. Sama, akan kita lihat juga di bawah mikroskop binokuler yang udah dikasih larutan sera. Oke, sekarang yang terakhir adalah bagian bawah, bagian ujung yang dekat dengan pembuangan. Nah, ini itu saya rasa dia lebih banyak yang kecil daripada yang besar. Wah, ini grupan yang besarnya, tapi di sekitarnya banyak yang kecil-kecil. Sekarang kita ukur, nah ini nih. Ini cukup mewakilkan. Untuk yang besar, kurang lebih diameternya itu segini, ya. Untuk yang kecil, kurang lebih diameternya segini. Untuk yang lebih kecil lagi, kurang lebih diameternya segini. Oke, kita lihat dulu, kita berkeliling dulu sebentar. Kalau di bawah mikroskop, benarkah lebih banyak yang kecil daripada yang besar? Tuh kan. Ya, ini bukan. Tuh kayaknya Artemia. Oke. Oke, saya rasa cukup. Sekarang kita akan pindah ke ini mah Artemia kayaknya ya, yang bulat ini mah. Sekarang kita akan pindah ke usus, isi usus. Apakah terlihat di sini? Mudah-mudahan terlihat. Nah, apa ini? Apa ini? Saya juga nggak tahu ini apa. Nanti kita lihat di bawah mikroskop ini ya, lebih jelas insya Allah. Oke, saya tidak tahu ini benda asing apa. Wah, ini kayaknya semut nih, nggak tahu deng. Nanti kita lihat di bawah mikroskop biar lebih jelas. Ya, mikroskop binokuler maksud saya. Ini juga sepertinya kurang encer. Ini apa ini? Oke, saya rasa cukup untuk melihat sampel di bawah mikroskop digital stereonya. Ini gambarnya kurang bagus, kenapa? Karena harga mikroskopnya juga murah, di bawah 200.000. Nanti kita lihat di bawah mikroskop yang binokuler, yang biasa dipakai di lab. Ini apa ini? Oke, terima kasih, sampai sekian. Lanjut video selanjutnya yang di bawah mikroskop binokuler.